Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan, nafsu yang tidak normal. Saudaraku, di dalam Alkitab sendiri yang mencatat bahwa seorang pemimpin yang besar, seorang pemimpin yang diurapi Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Siapakah dia? Dia bernama Musa. Musa memimpin suatu bangsa, memimpin ada begitu banyak sekali orang yang kemasukan nafsu yang tidak normal. Saudaraku, banyak orang-orang sekarang bukan hanya orang yang tidak percaya Yesus, tetapi ada juga orang yang sudah mengenal Tuhan, yang disebut Kristen, yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang punya nafsu yang tidak normal. Apa itu, saudaraku? Alkitab mencatat di dalam kitab Bilangan pasal 11 di sana ayat 4. Nafsu yang tidak wajar, nafsu yang tidak normal yang membuat Tuhan marah kepada orang-orang tersebut ialah nafsu rakus. Saudaraku, ternyata di akhir zaman ini atau di hari-hari ini, sementara berkembang itu yang namanya nafsu rakus atau nafsu yang tidak normal, nafsu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena setiap manusia terlahir dengan di dalam pribadinya ada nafsu yang benar, saudaraku. Contohnya seperti ini. Orang atau banyak orang ingin hidupnya berhasil, amin. Ingin usahanya maju, ingin pekerjaannya sukses. Itu adalah nafsu yang normal, saudaraku. Orang mengharapkan satu kesuksesan. Saya berharap usaha yang saya kerjakan ini lancar-lancar, amin. Usaha yang saya lakukan ini berjalan dengan baik. Itu adalah nafsu yang benar, keinginan yang benar. Banyak orang berpikir, berharap, berkerinduan seperti itu. Tetapi ternyata di dalam firman Tuhan ini ada juga banyak orang yang hidup di zaman pemimpin yang bernama Musa, yang mengalami atau kemasukan nafsu rakus. Dan nafsu ini sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat Alkitab ayat firman Tuhan Bilangan 11 ayat yang keempat. Saya akan baca bagi kita semua. Tuhan berjanji memberi daging. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka, di antara orang Israel, kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudaraku, firman berkata sangat keras dengan satu perkataan di ayat 4. Orang-orang bajingan. Ini, saudaraku, Alkitab yang menulis demikian. Di dalam kitab Bilangan ini pasal 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Jadi orang-orang yang punya nafsu rakus, firman berkata adalah orang-orang yang bajingan. Mengapa, saudaraku? Karena pada waktu itu orang-orang Israel, mereka menangis kepada Musa. Mereka berkata, kami sudah lama tidak pernah makan daging. Kami sudah lama tidak pernah makan yang enak-enak. Engkau membawa kami keluar dari Mesir. Engkau membuat hidup kami susah. Setiap hari yang kami makan hanyalah mana terus. Saudaraku tahu mana itu adalah makanan yang turun langsung dari surga. Roti yang turun langsung dari surga, mana Alkitab mencatat. Dan setiap hari orang Israel harus mengumpulkan mana itu
dan itulah yang mereka makan. Sebab itu bangsa Israel, ada begitu banyak orang di antara mereka, kata firman Tuhan, mereka mulai marah kepada Musa. Mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Bahkan saudaraku, mereka mulai menangis dan mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa dengan keadaan yang mereka alami. Mereka berkata, "Oh Musa, kamu bikin kami susah. Musa, engkau buat kami menderita. Di dalam perjalanan ini engkau buat kami sangat menderita. Dulu kami di Mesir, kami hidup enak. Kami makan dengan enak. Kami makan yang enak-enak." Oh luar biasa saudaraku. Orang-orang yang dipimpin oleh Musa di waktu itu. "Kamu hanya bikin kami susah. Musa, engkau adalah pemimpin yang membuat kami sengsara." Mereka mulai marah kepada Musa. Mereka mulai mempersalahkan Musa berbicara soal apa? Soal makanan. Berbicara soal perut. Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Di ayat yang kelima mengatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ini ayat 5 saudaraku. Kami teringat kepada mentimun, wow, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kami lihat. Saudaraku, lihat di sini. Mereka berkata kepada Musa, "Dulu kami ada di Mesir, semua ada. Oh, ada semangka, ada bawang putih, ada bawang merah, ada ikan-ikan, daging, semua lengkap." Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai marah dengan Musa karena dengan keadaan yang mereka alami di perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian Tuhan. Mereka berkata, "Kami sudah tidak pernah makan daging lagi. Badan kami sudah kurus kering." Luar biasa, ternyata Musa memimpin bangsa yang Alkitab bilang keras kepala sekali. Susah diatur, tegar tengkuk. Bahkan bukan hanya susah diatur, bukan hanya tegar tengkuk, tetapi kemasukan nafsu rakus. Saudara ini berkati oleh Tuhan. Nafsu rakus ini harus dibasmi, harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita orang percaya. Amin. Kalau kita mau melihat pertolongan Tuhan selalu terjadi atas hidup kita, kalau kita mau mengalami penyertaan Tuhan selalu terjadi atas hidup kita, mari buang yang namanya nafsu rakus. Saudaraku, nafsu rakus itu adalah nafsu yang berlebihan, yang tidak normal lagi. Mereka berkata, "Kami tidak pernah makan daging lagi." Ini berbicara tentang apa? Tentang makanan yang sangat enak-enak. Berbicara tentang kehidupan yang enak, kehidupan yang mapan, kehidupan yang makmur, kehidupan yang sejahtera. Saudaraku, ini juga sementara terjadi di bangsa negara kita. Ada orang, saudaraku, saya bersyukur puji Tuhan, bukan orang Kristen yang kena kasus ini. Ada yang satu orang Kristen, ada yang satu bukan orang Kristen. Gajinya ketika dipublikasikan di media sosial, ternyata gajinya itu miliaran, saudaraku. Miliaran, setiap bulan gajinya itu miliaran. Tetapi saudaraku, masih korupsi juga. Yang dia korupsi itu sampai triliunan. Ini contoh nafsu rakus. Mengapa dikatakan rakus? Gaji miliaran per bulan. Kurang apa lagi ya? Orang kalau gajinya 1 miliar saja per bulan, pasti hidupnya sudah tidak berkekurangan. Fasilitas ada, mobil yang terparkir di parkirannya itu Alphard. Ketika media mulai soroti kehidupan mereka, mulai melihat, ternyata mobil saja yang dipakai semua itu Alphard. Mobil yang mahal-mahal, gaji per bulan sampai miliaran. Tetapi kok bisa ya masih lagi harus korupsi sampai triliunan? Itulah namanya nafsu rakus. Tidak pernah puas dengan penghasilannya, tidak pernah puas dengan gajinya. 1 miliar saja per bulan itu sudah bisa beli macam-macam, saudaraku.
sudah bisa menikmati hidup dengan baik, bahkan jauh dari kata baik alias sangat baik, sangat luar biasa. Kurang apa lagi sehingga masih bisa berpikiran untuk korupsi uang negara, bahkan sampai triliunan harus mengkorupsi uang negara, uang rakyat. Inilah saudaraku nafsu yang rakus yang seperti ini. Dan itu pun terjadi saudaraku di bangsa Israel. Orang-orang yang Musa pimpin, ada begitu banyak orang di antara mereka, Alkitab berkata kemasukan nafsu rakus. Karena mereka mengeluh, mereka bersungut, ya setiap hari yang saya makan mana terus. Setiap hari mana terus, kapan saya makan daging? Saudaraku, hati-hati. Orang Kristen yang tidak pernah puas dengan gajinya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sudah percaya Tuhan, yang tidak pernah puas dengan pendapatan kita. Pendapatan kita sudah lebih tinggi dari UMP, dari penghasilan, masih juga tidak puas. Hati-hati. Orang yang kemasukan roh atau kemasukan, maaf saudaraku, kemasukan nafsu rakus, itu lama-lama akan menjurus kepada dosa. Orang yang awalnya tidak puas dengan pendapatannya, yang tidak puas dengan penghasilannya, lama-lama akan menjurus kepada perbuatan kejahatan, perbuatan yang menyimpang. Dan saudaraku, Alkitab mencatat ternyata ada banyak orang saudaraku yang kemasukan nafsu rakus ini, nafsu yang tidak wajar. Mereka saudaraku dibinasakan oleh Tuhan. Mereka dihukum Tuhan. Saya baca ayat yang selanjutnya saudaraku. Ayatnya yang ke-9. Bilangan 11 ayat 9. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manah di situ. Ayat 10. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, mereka menangis di depan pintu kemah. Bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Ayat yang ke-13. Dari manakah aku akan mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Saudaraku, ini tipenya orang Kristen yang banyak menuntut dengan Tuhan. Banyak orang Kristen di hari-hari ini tipenya seperti ini. Banyak menuntut dengan Tuhan, padahal sedikit berbuat dengan Tuhan. Amin. Orang Kristen yang punya nafsu yang tidak normal adalah orang Kristen yang banyak menuntut berkat Tuhan, tetapi sedikit berbuat untuk Tuhan. Setiap saat dia berkata, Tuhan saya sudah rajin ibadah, Tuhan setiap hari Minggu saya beribadah, saya mencari Tuhan. Tuhan, kenapa saya belum diberkati? Kenapa Tuhan hidup saya begini-begini terus? Mana janji firman-Mu? Engkau berkata saya beribadah maka saya diberkati. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa dia sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan berikan juga yang terbaik bagi saya. Padahal yang dia lakukan hanyalah beribadah kepada Tuhan. Hanyalah cari Tuhan di hari Minggu saja. Tetapi banyak orang Kristen yang sudah berpikir mencari Tuhan di hari Minggu itu sudah yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku, itu hanya hal kecil yang kita buat kepada Tuhan. Hanya hal kecil yang kita lakukan kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak mampu membalas kebaikan Tuhan, tidak mampu membalas kasih anugerah Tuhan, tidak mampu membalas kesetiaan Tuhan. Orang Kristen yang banyak menuntut dengan Tuhan, yang banyak menuntut janji Tuhan, banyak menuntut Tuhan berkati saya, padahal dia sedikit berbuat untuk Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita kemasukan nafsu rakus atau nafsu yang tidak normal. Karena apa? Tidak belajar bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada hidupnya. Tidak belajar bersyukur dengan berkat yang kita nikmati hari lepas hari. Saudaraku, di sini dikatakan ayat yang selanjutnya, ayat 17. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Ini ayat 17. Tuhan berkata, lalu sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Ini tanggung jawab. Tuhan berkata, Musa,
kamu dan orang-orang yang dipercayakan Tuhan akan memikul tanggung jawab bersama untuk seluruh bangsa Israel yang meminta makan daging. Ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok. Saudara perhatikan ayat 18. Maka kamu akan makan daging. Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, kuduskanlah dirimu untuk besok kepada seluruh bangsa Israel. Maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, lihat di sini Alkitab berkata ayat 18, tetapi kepada bangsa itu, ini Tuhan bilang kepada Musa, haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu besok, maka kamu akan makan daging. Artinya apa? Orang-orang yang mau melihat berkat Tuhan yang besar, berkat Tuhan yang luar biasa, dia harus hidup kudus. Amin. Karena kalau dia tidak hidup kudus dengan Tuhan, dia akan salah gunakan berkat Tuhan itu. Ini saudaraku, sebelum Tuhan memberikan daging kepada bangsa itu, sebelum Tuhan memberikan mereka makan daging, Tuhan sudah pesan kepada Musa. Musa, sampaikan kepada bangsa yang kau pimpin, kuduskanlah dirimu besok, sebab aku akan memberi mereka makan daging. Jadi orang percaya kalau mau makan daging, kuduskanlah dirimu dulu. Artinya apa? Kalau mau melihat Tuhan memberkatimu besar, kalau engkau mau melihat berkatmu bukan itu-itu saja, kalau engkau mau melihat Tuhan memberkatimu dengan berkat yang luar biasa, yang ibaratnya itu daging, berkat Tuhan yang luar biasa, hidupmu harus kudus di hadapan Tuhan. Hatimu harus kudus, pikiranmu harus kudus. Karena banyak orang Kristen ketika hidupnya belum beres dengan Tuhan, hidupnya belum kudus dengan Tuhan, ketika Tuhan memberikan berkat kepada dia, dia salah pergunakan. Ada banyak bapak-bapak ketika hidupnya dulu waktu miskin-miskin masih bagus, mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, mengasihi keluarganya, anaknya, istrinya. Tetapi ketika dapat uang banyak, karena hidupnya itu belum beres dengan Tuhan, hati dan pikirannya itu masih kotor, belum kudus. Ketika dapat uang banyak, malah bukan tambah setia kepada Tuhan, tetapi bikin dosa. Uang yang banyak yang dia terima itu, gaji yang besar, jabatan yang tinggi yang dia terima itu, membawa malapetaka dalam dirinya. Artinya apa? Dia tinggalkan istrinya, dia tinggalkan anaknya, dia cari wanita lain. Dia cari, saudaraku, selingkuhan-selingkuhan yang baru. Jadi apa? Orang yang hidupnya belum kudus, hati dan pikirannya masih kotor, belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika Tuhan memberikan berkat yang melimpah, ketika Tuhan mempercayakan berkat yang besar, banyak kali akan salah dipergunakan. Sebab itu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, sampaikanlah kepada mereka, kuduskanlah dirimu sebelum engkau makan daging. Sebelum Tuhan memberimu daging, kuduskanlah dirimu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, rohani kita harus benar-benar siap untuk menerima berkat Tuhan yang besar. Amin. Banyak orang Kristen tidak siap terima berkat Tuhan. Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Ketika Tuhan berkati dia lupa Tuhan, tinggalkan Tuhan. Kami sudah lihat ini dalam pelayanan. Ada satu jemaat yang kami layani, saudaraku. Mungkin sekitar 7 tahun lalu. Tuhan pernah memberkati mereka dengan berkat yang saya katakan sangat luar biasa. Tuhan berkati mereka dengan pekerjaan yang maju pada waktu itu. Tuhan berkati mereka dengan mobil yang baru. Tuhan berkati mereka dengan rumah yang sangat besar lah kalau ukuran kami di Jayapura ini. Tetapi ternyata rohani mereka belum siap terima berkat Tuhan. Ternyata rohani mereka, iman mereka, kasih mereka kepada Tuhan belum siap terima berkat Tuhan. Ketika mereka dapat rumah yang baru, mereka berjanji kepada kami sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu, pokoknya kalau jemaat lain tidak menerima jadwal ibadah, tidak menolak jadwal ibadah, jadwal komsel,
jadwal wadah-wadah malam, kan setiap hari antara Senin sampai Sabtu itu biasanya ada jadwal ibadah keluarga lah, atau komsel atau rayon. Rumah ini akan selalu terbuka lebar, kapan saja, asalkan Bapak dan Ibu Gembala info saja. Kalau mau bikin ibadah, rumah ini selalu terbuka lebar. Dan apa yang terjadi ketika mereka dapat berkat rumah? Awal-awalnya seperti itu. Kami berkata, Ibu, Bapak bisa ya, rumah Bapak dan Ibu akan dibikinkan ibadah malam, ibadah rayon. Oh bisa. Jadi saudaraku bikin ibadah di rumah mereka. 2, 3 bulan, 4 bulan kemudian mereka mulai berubah, saudaraku. Kami tanya, Ibu, Bapak bisa mau kasih jadwalkan untuk ibadah komsel, ibadah rayon? Aduh maaf, nanti lain kali saja, soalnya kami masih sibuk. Di rumah ini banyak pekerjaan. Nanti ambil waktu lain saja, baru ada ibadah. Lama-lama saudaraku sudah mulai menolak jadwal ibadah. Dulunya waktu belum ada rumah sendiri, masih kontrak di tempat orang. Setiap saat ketika kami berikan jadwal, mereka dengan sukacita menerima jadwal ibadah. Baru mereka lagi berkata begini, ketika mereka diberikan mobil dari Tuhan, mereka berkata, Bapak dan Ibu, mobil ini akan selalu kami pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami akan selalu rela mobil ini dipakai menopang beribadah di tempat pos pelayanan kami. Ada tempat pos pelayanan yang satu, akan kami selalu pakai untuk beribadah di tempat pos pelayanannya Pondok Daud. Sudah 1-2 bulan apa yang dia katakan dia realisasikan. 3-4 bulan sudah mulai berubah, saudaraku. Lama-lama sudah mulai berubah. Ketika kami berkata, Ibu, Bapak ada jadwal ibadah hari Minggu sore, jadwal ibadah pos PI di sini. Artinya saudaraku, supaya mereka hadir, mereka bawa kendaraan mereka itu. Karena dulu mereka nggak punya mobil, hanya motor. Sudah mulai beralasan. Aduh Bapak Gembala, Ibu Gembala, ini banyak kerja sekali, sibuk sekali. Saudaraku, ketika mereka bilang sibuk sekali, medsos ini selalu memantau hidup kita. Kami buka di media sosial, ternyata mereka bukan sementara kerja. Mereka sementara santai di pantai-pantai. Saudaraku, di sini ada namanya Pantai Hamadi. Santai di Pantai Hamadi, santai di BSG, santai di Kali Biru. Saya bilang, Tuhan, dulunya waktu Tuhan belum berikan berkat, mereka berjanji manis dengan Tuhan, saya akan pakai ini untuk pekerjaan Tuhan. Inilah contoh, saudaraku, orang Kristen yang sebenarnya belum siap diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Rohani mereka belum kudus sesuai dengan standar Tuhan. Karena ketika Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan mengadakan segala kebutuhan mereka, mereka lupa Tuhan. Saudaraku, apa yang terjadi? Tidak lama kemudian, sekitar 3 tahun kemudian, rumah yang mereka miliki itu akhirnya beralih tangan. Bukan mereka lagi yang punya. Kendaraan yang mereka pakai yang baru, tidak sampai 1 tahun, saudaraku, beralih tangan, alias saudaraku bukan menjadi milik mereka lagi. Tuhan tak percayakan lagi, dan akhirnya sampai sekarang, saudaraku, mereka tidak punya kendaraan mobil lagi, tidak punya rumah lagi. Karena apa? Karena banyak orang Kristen ternyata tidak siap terima berkat, menuntut banyak dengan Tuhan, menuntut diberkati, menuntut dipromosi, menuntut diangkat Tuhan, tetapi tidak siap terima berkat Tuhan. Banyak orang Kristen yang hanya hidup untuk kepentingan diri sendiri, hanya hidup untuk memperkaya diri, tidak mau melihat pekerjaan Tuhan, tidak mau menopang pekerjaan Tuhan, saudaraku. Akhirnya apa? Segala yang pernah Tuhan berikan kepada mereka akhirnya hilang, alias Tuhan tidak percayakan lagi. Bukan hilang seperti disulap, tetapi Tuhan ambil kembali dengan caranya. Saudaraku, lihat di sini. Ternyata orang-orang yang pernah dipimpin oleh Musa, mereka kemasukan nafsu rakus, nafsu yang tidak pernah bersyukur dengan keadaan, nafsu yang banyak menuntut. Ini nafsu rakus, saudaraku. Nafsu yang tidak pernah puas dengan keadaan, nafsu yang tidak pernah bersyukur, nafsu yang banyak menuntut. Ini nafsu rakus. Sebab itu ayat 17 berkata, kita kembali tadi ayat 18, saudaraku. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka aku akan memberi makan daging.
Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu makan daging untuk dimakan. Ayat yang selanjutnya, ayat 19 ini saudara perhatikan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan hanya 5 hari, bukan hanya 10 hari, tetapi sebulan lamanya, sampai keluar dari hidupmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak firman Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Saudaraku, Tuhan berkata dengan firman-Nya, kamu akan makan daging sampai kamu akan muak, sampai kamu akan bosan memakan daging itu. Tuhan akan berikan begitu banyak sekali daging untuk dimakan. Saudaraku, ternyata Tuhan sangat marah. Ini perkataan Tuhan yang sudah sangat marah sekali kepada orang-orang ini yang tidak pernah puas dengan keadaannya. Orang-orang ini yang tidak pernah puas dengan berkat yang Allah berikan dalam hidupnya. Mereka mendapatkan makan dari surga langsung, saudaraku. Apa itu? Mana yang turun dari surga. Tetapi mereka tidak puas. Mereka mengeluh, mereka bersungut mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan Musa. Dan Tuhan berkata, kamu akan makan daging bukan hanya 1 hari saja, bukan hanya 2 hari, 1 minggu, 10 hari, tetapi selama 1 bulan penuh kamu akan makan daging sampai akan keluar dari hidupmu. Wow. Sampai kamu akan muak karena Tuhan akan mengirimkan daging sesuai dengan perkataanmu. Saudaraku, lihat di sini ayat 21. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama-sama dengan aku berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan makan daging. Saudaraku, ayat yang ke-23, kita lompat ayat 23. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Saudaraku, awal-awalnya Musa berkata, Tuhan, masakan aku ini akan memberi makan daging kepada bangsa yang sebesar ini? 600.000 orang berjalan kaki. Dan Tuhan berkata, kamu akan melihat apakah kuasa Tuhan tidak sanggup untuk menyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel yang banyak ini. Ayat yang selanjutnya, saudaraku, kita akan melihat di ayat yang ke-31. Inilah ayat yang pokok tadi, saudaraku. Ayat 31, bilangan 11 ayat 31. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan, dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 12 hasta tingginya dari atas muka bumi. Saudara bisa bayangkan, 12 hasta tingginya dari atas bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Selagi daging itu ada di mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamainya tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Ternyata, saudaraku, ketika Tuhan mengirimkan daging puyuh, apa yang mereka lakukan? Mereka makan dengan rakusnya, makan mentah-mentah. Masih ada di mulutnya, mereka mau tambah lagi. Belum sampai dikunyah, ayat firman Tuhan berkata, belum sampai mereka kunyah, mereka sudah ambil lagi, mau
mau makan lagi. Saudaraku, ini luar biasa. Orang-orang yang tidak pernah puas dengan penghasilannya, yang tidak pernah puas dengan pekerjaannya, orang-orang yang disebutkan Tuhan adalah orang-orang yang bernafsu rakus. Firman berkata ayat yang ke-34, mereka kena tulah, sebab itu di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Jadi pada akhirnya orang-orang yang punya nafsu rakus ini, mereka dibinasakan Tuhan. Mereka mati, Alkitab mengatakan, di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Saudaraku, memang orang yang punya nafsu rakus, yang tidak pernah puas dengan hidupnya, yang banyak mengeluh dengan Tuhan, yang banyak bersungut dengan Tuhan, Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka orang-orang Kristen yang tidak mau bersyukur dengan Tuhan. Latihlah hidupmu untuk banyak bersyukur. Jangan punya nafsu rakus seperti yang terjadi di bangsa negara kita ini. Gaji miliaran masih mau korupsi. Saudara, luar biasa. Saya berdoa jangan sampai ada orang-orang Kristen punya nafsu rakus. Pejabat-pejabat Kristen yang tidak takut akan Tuhan. Saya berdoa biarlah semua pejabat-pejabat itu hidup takut akan Tuhan, mengasihi bangsa dan negara ini, mengasihi rakyatnya. Jangan sampai lagi kita mau mencuri uang bangsa negara kita untuk kehidupan kita sendiri. Saudaraku, ini nafsu rakus ini sementara terjadi bukan hanya di bangsa ini, tetapi banyak sekali di dunia ini, di bumi ini, orang-orang yang punya nafsu seperti itu, yaitu nafsu rakus. Alkitab berkata di sini, saudaraku, di ayat-ayat yang terakhir tadi, ayat 34. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sana dikuburkanlah orang-orang yang bernafsu rakus. Orang-orang yang punya nafsu tidak normal ialah orang-orang yang nafsu rakus, yang tidak pernah bersyukur dengan hidupnya, yang banyak protes dengan Tuhan, yang banyak mempersalahkan Tuhan. Hati-hati, saudaraku, belajar bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Saudaraku, Tuhan inginkan orang Kristen yang keluar dari mulut kita ialah bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bernafas. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih ada sebagaimana ada. Terima kasih Tuhan, saya masih dapat pekerjaan. Bersyukur. Jangan kita, saudaraku, menjadi orang Kristen yang bernafsu rakus, yang banyak menuntut dengan Tuhan. Tuhan, berikan saya berkat, kapan saya diberkati, kapan saya ada mobil, kapan saya ada rumah besar. Itulah orang-orang yang bernafsu rakus. Banyak menuntut dengan Tuhan, tetapi sedikit berbuat dengan Tuhan. Sedikit melakukan kebaikan, sedikit melakukan kebenaran firman Tuhan. Takut berkorban dalam pelayanan, menipu Tuhan, tidak mau melakukan firman Tuhan, tidak mau mengembalikan milik Tuhan. Itulah orang-orang yang punya nafsu rakus. Tidak mau setia dengan Tuhan. Itulah orang-orang yang banyak menuntut dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku, inilah lagu yang perlu kita nyanyikan dalam hidup kita ini. Bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Walaupun hari ini engkau belum punya mobil, walaupun mungkin saat ini kita masih kos-kosan, masih kontrak, belum punya rumah sendiri, belajar bersyukur dengan Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan apa yang engkau dengar, lakukan. Saya tahu, saya percaya Tuhan itu punya hati dan perasaan. Tidak mungkin Tuhan tidak akan memberkati orang-orang yang mengasihinya. Tidak mungkin Tuhan tidak akan melihat orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan tahu. Tuhan tahu kapan dan saat yang tepat untuk memberkati hidup kita. Tuhan tahu kapan dan saat yang tepat untuk memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Yang penting di sini, mari kita belajar bersyukur. Jangan banyak menuntut Tuhan seperti yang dicatat oleh firman Tuhan ini. Mereka menuntut Tuhan karena apa? Mereka tidak pernah puas dengan keadaan. Menuntut, akhirnya apa? Orang-orang yang bernafsu rakus ini, akhirnya mereka dibinasakan Tuhan. Jangan kita suka menuntut dengan Tuhan, amin. Belajar syukur hidup ini. Saya percaya waktu Tuhan itu waktu yang tepat. Saat yang tepat untuk Tuhan akan berkati kita.
untuk Tuhan akan tolong hidup kita. Berikan dulu yang terbaik untuk Tuhan. Setia dulu dengan Tuhan. Layani Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Kasihlah Tuhan dulu dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau sudah melakukan itu, saya yakin tanpa kita menuntut sekalipun kepada Tuhan, tanpa kita berkoar-koar kepada Tuhan, tanpa kita meminta sekalipun, Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Amin. Mari saya berdoa untuk kita. Segala pujian syukur bagi nama-Mu Tuhan. Berikanlah kami hati yang selalu bersyukur kepadamu. Hati yang tidak banyak mengeluh, hati yang tidak banyak bersungut, tetapi ubahkan hati dan pikiran kami supaya kami tidak banyak menuntut dengan Tuhan, tetapi sebaliknya kami banyak berbuat bagi Tuhan. Kami banyak mencari Tuhan, kami banyak memuliakan Tuhan, mengasihi Engkau dengan tindakan kami, dengan kesetiaan kami, dengan hidup kami yang mau selalu mengasihi Engkau. Pakai kami, ubahkan kami, berkati kami dengan luar biasa. Semua pemirsa yang sudah menonton sampai habis, yang sudah like dan subscribe, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.